Awal perjalanan. Hari itu, udara Blitar terasa lebih panas dari biasanya. 4 sahabat, Raka, Danu, Aldi, dan Wulan, berkumpul di sebuah warung dekat terminal untuk memulai perjalanan. Mereka sudah lama merencanakan pendakian ke Gunung Sri Gading, gunung yang jarang didaki orang karena dianggap angker. "Beneran kita mau ke sana?" tanya Wulan, wajahnya ragu. "Aku baca di internet, banyak yang bilang jalurnya suka berubah-ubah. Ada yang hilang, nggak pernah ketemu." Raka, yang paling tua sekaligus pemimpin kelompok, tersenyum menenangkan. "Justru karena itu gunung ini sepi. Kita bisa tenang, nggak kayak gunung populer yang rame banget. Lagian, kita kan cuma sampai puncak, langsung turun." Aldi, yang paling muda dan penuh semangat, menepuk bahu Raka. "Betul. Hidup cuma sekali. Nggak seru kalau nggak coba hal-hal ekstrim." Danu hanya diam, matanya menatap jauh ke arah perbukitan yang samar terlihat. Ada sesuatu dalam tatapannya, seolah ia punya firasat buruk. Namun ia memilih bungkam. Sore itu mereka mulai mendaki. Jalur awal masih bersahabat, pepohonan pinus, suara burung, dan jalan setapak yang jelas. Mereka bercanda, tertawa, bahkan sempat bernyanyi kecil. Tapi menjelang maghrib, suasana berubah drastis. Kabut turun cepat, lebih cepat dari yang pernah mereka lihat di gunung lain. Dalam hitungan menit, pandangan hanya tersisa beberapa meter. Suara jangkrik yang tadinya ramai mendadak hilang. "Raka, kompasmu aman kan?" tanya Danu, nada suaranya menegang. Raka membuka saku jaketnya, mengeluarkan kompas dan peta. Jarum kompas bergetar tak menentu, seolah kehilangan arah. Ia mengerutkan kening. "Aneh, magnetnya kayak kacau." Aldi tertawa kecut. "Jangan-jangan ini pengaruh medan gaib?" "Jangan ngomong sembarangan," tegur Wulan pelan. Langkah mereka terus menanjak, namun setelah hampir setengah jam, mereka menemukan pohon besar berakar melingkar yang sama. Mereka yakin pernah melewati pohon itu. "Gila, ini pohon yang tadi," Aldi mengusap wajahnya. "Kita muter?" "Bukan muter," jawab Danu datar. "Kita dijebak." Semua terdiam. Hanya suara napas dan detak jantung mereka yang terdengar. Suara yang menggiring. Ketika mereka bingung, samar-samar terdengar suara gamelan. Alunannya lembut, diiringi tembang Jawa kuno. "Dengar nggak?" bisik Wulan, matanya melebar. Suara gamelan, Raka menelan ludah. "Di gunung begini, dari mana asalnya?" Aldi mencoba tersenyum, tapi jelas terlihat takut. "Mungkin ada warga yang lagi hajatan di lereng bawah. Di ketinggian segini, mana ada rumah." Danu menggeleng keras. Yang lebih mengerikan, suara itu tidak menjauh, malah semakin mendekat setiap langkah mereka. Aroma melati ikut menyertai, makin lama makin menusuk. Wulan mulai gemetar, memegang erat tangan Raka. "Rak, aku nggak enak, ayo balik aja. Kita udah jauh naik." "Balik pun sama bahayanya," jawab Raka. Tiba-tiba, dari balik kabut, terlihat batu besar. Di atasnya duduk sosok perempuan bergaun putih, rambut panjang menutupi sebagian wajahnya. Wajah pucatnya menoleh pelan ke arah mereka. Hilangnya Danu. "Ya Allah," Wulan spontan menutup mulutnya. "Jangan ditatap. Jangan lihat matanya," teriak Raka, mengingat kisah mistis yang pernah ia baca. Namun Danu berdiri terpaku. Matanya kosong, seolah terhipnotis. Langkahnya maju perlahan ke arah sosok itu. "Danu, jangan." Aldi berusaha menariknya, tapi Danu lebih kuat. Hanya dalam hitungan detik, kabut menelan tubuh Danu. Hilang, seolah ia tak pernah ada. "Danu!" Aldi berteriak histeris, suaranya menggema panjang. Sosok putih di atas batu tersenyum samar, lalu kabut menutupnya kembali. 3 orang yang tersisa panik. Raka langsung menarik tangan Wulan dan Aldi. "Kita harus pergi. Sekarang juga." Mereka berlari menembus kabut. Nafas tersengal, kaki hampir menyerah. Pohon-pohon di sekitar mereka tampak berubah. Batangnya melengkung aneh, akarnya menjulur seperti tangan. "Rak!" Ada yang ngikutin. Aldi menoleh dan menjerit. "Orang-orang hitam."
Mereka melayang tanpa kaki. Raka tidak menoleh. Jangan lihat ke belakang. Terus lari. Langkah kaki aneh itu makin dekat, disertai bisikan lirih seperti doa-doa terbalik. Setelah berlari sekian lama, mereka tiba di lapangan kecil dengan gubuk reot di tengahnya. Dari gubuk itu keluar seorang lelaki tua berjubah lusuh, membawa tongkat bambu. Penjaga. Kalian? Apa yang kalian lakukan di sini? Suara lelaki itu parau namun tegas. Raka mencoba tenang. Pak, kami tersesat. Teman kami hilang. Tolong tunjukkan jalan keluar. Lelaki itu menatap mereka tajam. Kalian sudah melewati batas. Ini bukan dunia kalian. Kalau tidak segera pergi, kalian semua akan hilang. Pak, jalannya yang mana? Tanya Wulan sambil terisak. Pilihlah jalur yang sunyi. Jangan tergoda jalur yang ramai suara gamelan. Dan ingat, apapun yang kalian lihat, jangan disahuti. Jangan menoleh, jangan berbicara. Selesai berkata begitu, lelaki itu lenyap. Gubuk reot ikut menghilang, menyisakan hutan sepi. 3 jalur terbentang di depan mereka. 2 jalur terdengar ramai suara gamelan dan tawa. 1 jalur sunyi senyap. Ke yang sunyi, Raka berbisik. Mereka melangkah hati-hati. Suasana mencekam, terlalu hening. Bahkan suara serangga pun hilang. Tiba-tiba, dari semak muncul Danu. Wajahnya pucat, matanya kosong. Raka. Wulan. Aldi, tolong aku. Wulan hampir berlari, tapi Raka menahan. Bukan Danu. Ingat pesan orang tua tadi. Aldi tak tahan. Itu Danu beneran. Aku nggak bisa tinggalin dia. Aldi, jangan, teriak Raka. Tapi Aldi sudah maju. Begitu menyentuh bahu Danu, tubuhnya ditarik kuat ke semak. Jeritan panjang terdengar, lalu hening. Aldi lenyap. Wulan menangis histeris. Aldi. Raka memeluknya, memaksa ia berjalan. Kalau mau selamat, kita harus terus jalan. Kini tinggal mereka berdua. Langkah semakin berat. Pohon-pohon tampak menjulang aneh, daunnya bergemerisik meski tanpa angin. Cahaya bulan di langit tiba-tiba berubah merah darah. Dari kejauhan, terdengar suara tangis bayi bercampur tawa perempuan. Wulan memeluk Raka erat-erat. Aku nggak kuat lagi, aku pengen pulang. Sedikit lagi, Wul. Kita pasti bisa, kata Raka, meski hatinya sendiri penuh keraguan. Mereka tiba di gapura batu tua tertutup lumut. Ukiran huruf Jawa kuno terpahat di atasnya. Dari dalam gapura, cahaya samar berkilau. Ini jalannya, Raka berbisik lega. Namun sosok perempuan bergaun putih kembali muncul, kini tepat di depan gapura. Rambut panjangnya terurai, wajahnya menyeramkan, mulutnya menyingkap gigi panjang. Tidak ada yang boleh pergi, suaranya melengking, diiringi tawa panjang. Wulan terjatuh, gemetar hebat. Raka berdiri di depannya, meski kakinya goyah. Kamu gak bisa bawa kami semua. Biarkan dia pergi. Sosok itu mendekat. Tangannya panjang dan hitam, siap meraih mereka. Dengan keberanian terakhir, Raka mendorong Wulan ke arah gapura. Lari, Wul. Jangan lihat ke belakang. Aku gak mau ninggalin kamu. Wulan menangis. Selamatkan dirimu, teriak Raka. Dengan air mata, Wulan akhirnya berlari menembus gapura. Seketika kabut menutup, dan sosok putih itu menerkam Raka. Pagi harinya, warga desa menemukan Wulan pingsan di dekat jalur pendakian. Tubuhnya lemah, matanya kosong, bibirnya tak mampu bicara. Tim SAR dikerahkan. Berhari-hari pencarian dilakukan, namun tidak ada tanda-tanda Raka, Danu, maupun Aldi. Mereka lenyap seolah ditelan bumi. Wulan kini hidup dalam trauma. Ia hanya duduk di kamarnya, menatap kosong keluar jendela. Sesekali ia berbisik lirih. Mereka masih di sana, mereka memanggilku. Dan setiap malam, dari arah Gunung Sri Gading, warga desa mendengar suara gamelan samar, disertai tawa perempuan. Seakan para pendaki itu masih terjebak di alam gaib.